Baik, saya ingin ke Pak Nasir. Pak Nasir, ini kan tadi Anda katakan semua yang dilakukan Israel ini untuk kepentingan nasionalnya, tapi seringkali kepentingan nasional Israel ini justru malah mengabaikan kepentingan internasional yang lebih tinggi. Kita lihat kesepakatan gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika dan Perancis misalnya, ini diabaikan. Kemudian seruan dari ICC untuk penangkapan Netanyahu juga diabaikan. Nah, bagaimana dampaknya terhadap dunia internasional, Pak Nasir? Oh, dunia internasional mengkritik, cuma Israel tidak peduli. Karena Israel sudah biasa dikritik dan mereka juga melawan kritik-kritik itu. Jadi itu nggak terlalu penting lah kritik luar negeri bagi mereka. Sekarang faktanya begini, White House itu di bawah Biden itu berkali-kali mengatakan bahwa sudah sering sekali hampir tercapai perdamaian. Tapi pada saat-saat terakhir terjadi kegagalan. Dan itu seringkali Israel yang memulainya, gitu kan? Itu kenyataannya. Kita sekarang melihat bahwa Hamas itu terisolir sudah. Hezbollah tidak lagi membantu Hamas. Iran sendiri sibuk dengan sendiri dengan masalah-masalah yang dihadapinya, gitu kan? Jadi Iran mungkin akan mengurangi bantuannya di Lebanon Selatan, di Hamas. Coba kita lihat ya. Sejak 7 Oktober 2023, 44.466 orang Palestina telah meninggal, 1.139 orang Israel meninggal, dan 200 orang disandra. Dalam gencatan senjata ini, Trump dan Biden minta ini dikaitkan semuanya dengan pelepasan dari sandra. Di antara sandra itu ada yang ganda nasionalitasnya, Israel dan Amerika Serikat, karena ini masalah ini menjadi penting. Jadi sekarang itu disebutkan bahwa sandranya masih 101 katanya, kata Israel di Gaza. Tapi Hamas bilang 33 telah terbunuh. Nah, jadi ini semua menjadi faktor-faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Sebetulnya kan gencatan senjata itu cuma stop perang aja untuk sementara, 60 hari kan. Jadi nggak ada jaminan kalau gencatan senjata itu dilakukan tidak akan terjadi perang lagi. Ini suka dilupakan oleh orang bahwa gencatan senjata itu bukan perjanjian damai, bukan hanya langkah-langkah ke arah perjanjian damai. Perjanjian damai akan disetujui kalau dirasakan oleh Israel dalam hal ini untuk keuntungan ada di pihaknya. Kepentingan nasionalnya dia lebih penting dari kepentingan internasional. Itu udah jelas. Baik. Soal wilayah, soal sandra, itu penting sekali. Soal ibu kota negara di Yerusalem, itu juga penting sekali bagi Israel. Pengakuan. Baik. Dan tidak ada negara yang begitu keras kepala di dunia ini seperti Israel kalau kita lihat. Karena dia memang betul-betul sangat mementingkan kepentingan nasionalnya. Apapun dia akan lakukan untuk mencapai cita-cita mereka. Jadi itu tadi perspektif Israel yang mengedepankan soal kepentingan domestik atau nasionalnya ya Pak Nasir. Kita menuju ke Mas Sigit dulu. Mas Sigit, saya mau mendalami dulu lagi Mas Sigit yang tadi Mas Sigit sampaikan bahwa dalam hal gencatan senjata ini Israel bukan tidak mengindahkan tapi masih wait and see di tengah transisi pemerintahan di Amerika Serikat. Jadi seberapa kuat gencatan senjata yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan juga Prancis? Motifnya memang betul-betul ingin ada gencatan senjata atau ada motif lain sebetulnya? Jadi Trump adalah bisa dikatakan bola liar sebenarnya. Dan ini yang benar-benar ingin diantisipasi oleh Netanyahu. Dia tidak ingin menunggu ibaratnya adu penalti untuk tahu benar-benar apa polisinya Trump terhadap Timur Tengah. Jadi dia memanfaatkan masa perpanjangan waktu. Dan ini yang perlu kita garis bawahi bahwa kita perlu berhati-hati mengasumsikan kesinkronan 100% kepentingan Amerika Serikat dengan Israel atau Trump dengan Netanyahu. Memang dalam semua hal mereka sejalan, tapi ada satu hal yang sebenarnya tidak sinkron kepentingan antara dua negara tersebut. Adalah yang pertama yang utama adalah masalah timing. Dan di satu sisi Trump ingin bahwa urusan Timur Tengah segera selesai, gencatan senjata, deal itu yang diinginkan. Sedangkan Netanyahu kepentingannya adalah memastikan pemilu berikutnya dia akan terpilih lagi, Gaza
bebas dari Hamas, Lebanon Selatan bebas dari Hezbollah. Dan hingga saat ini itu yang belum 100% dicapai oleh Netanyahu. Karena itulah dia benar-benar ingin memanfaatkan 60 hari ini, memastikan sehingga sambil menunggu bagaimana angin dari dunia internasional, khususnya dari Amerika akan mengarah kemana. Oke, tapi nanti setelah Amerika Serikat di bawah Donald Trump ya, setelah nanti dilantik Donald Trump, ini apakah nanti Amerika Serikat juga akan mengeluarkan gencatan senjata kembali dan akan diindahkan oleh Israel atau gimana? Kalau prediksi dari Anda, Mas? Menurut pandangan saya, Timur Tengah itu menjadi hal mungkin terakhir yang ingin merepotkan Trump. Trump dihadapkan dengan tantangan BRICS, China, Rusia, di Ukraine, dengan sekarang juga diskusi tentang masalah BRICS ingin mengeluarkan. Jadi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Trump sangat berat, ekonomi domestik juga sangat berat. Jadi hal terakhir yang diinginkan Trump adalah terganggu dengan urusan Timur Tengah. Jadi yang menurut saya yang paling diinginkan oleh menjadi prioritas utama Trump adalah Timur Tengah bisa selesai, ada deal, gencatan senjata, dan itu yang mungkin bisa jadi Netanyahu akan ditekan untuk mendorong adanya gencatan senjata, kesepakatan yang sebenarnya tidak sebagaimana yang dia harapkan. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Netanyahu, dan Trump menurut saya sangat susah untuk diprediksi semacam itu. Baik, kita ke Pak Nasir. Pak Nasir, melihat gencatan senjata atau kesepakatan gencatan senjata yang hari ini dilanggar oleh Israel, apakah memungkinkan terjadinya perang besar antara Israel dan Hizbullah di Lebanon, atau justru nanti akan ada kesepakatan baru, gencatan senjata baru yang justru diajukan oleh Amerika Serikat? Seperti apa, Pak? Kerusakan yang dialami oleh Hezbollah di Lebanon itu cukup besar. Senjatanya, kemudian personalianya, segala macam. Jadi kalau kita lihat bahwa kemungkinan mereka melakukan ofensif itu sedikit ya. Tapi kalau mereka nekat dan kemudian terjadi perubahan geopolitik baru, misalnya Iran mendukung mereka lagi gitu kan, negara-negara mendukung mereka lagi, di dalam politik internasional semua kemungkinan itu bisa terjadi, peta itu bisa berubah. Tapi sejauh ini bahwa Israel itu di atas angin dalam peperangan ini, karena itu dia bisa menekan gitu, dan terus menekan sampai dia mencapai tujuannya supaya Hezbollah tidak berdaya lagi, kemudian Hamas sudah tidak berdaya lagi, supaya mereka bisa menjadi penguasa full di Palestina dan di Israel dan di seluruh Timur Tengah yang berkaitan dengan Israel. Itu saja tujuan mereka. Dari dulu juga begitu, mereka konsisten di dalam menjaga wilayah mereka, dalam memperluas wilayah mereka melalui pemukiman baru itu kan banyak sekali datang di bawah Trump. Ketika Trump presiden, Israel itu membuka banyak pemukiman baru kan, yang diambil dari wilayah orang-orang Palestina. Jadi menurut saya sih perang ini terjadi dan akan terus berlangsung selama keinginan Israel untuk merasa aman dari tapal batasnya dengan Hamas. Kalau perlu itu Hamas tidak ada lagi, kalau mereka inginnya begitu. Tapi dunia kan tidak menginginkan itu kan. Dunia masih terus bicara pentingnya ada dua negara Palestina merdeka. Dan itu posisi pemerintah Republik Indonesia. Dan Israel seakan-akan mengacuhkan, tidak peduli pada hal itu. Padahal kalau terjadi dua negara, itu maka saya yakin akan terjadi perdamaian yang langgeng di Timur Tengah. Itu juga yang saya rasakan ketika mendengarkan bagaimana tokoh-tokoh internasional yang merasa keadilan telah diinjak-injak itu membela Palestina sampai sekarang. Oke, baik, itu tadi ya perdamaian yang kita harapkan bersama di wilayah Timur Tengah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nasir dan juga Mas Sigit atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Garuda Petang. Sehat selalu.